Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Waduh, dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal satu. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Dim Pak Dim Hey alias Adim. Hari ini kita kembali akan mereact beberapa kisruh politik yang terjadi di Indonesia ya. Dan sekarang tuh katanya ada gosip gelombang kritik tuh makin panas terhadap kepresidenan Prabowo. Apakah betul seperti itu? Langsung aja kita react ya guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ayo subscribe sekarang. Let's go, mari aja langsung kita react sekarang juga. Ibu kota Apa nih? negara-negara yang masyarakatnya masih ada yang diperlakukan kurang adil. Waduh. Koreksi kalau ada yang salah kalimatnya, Pak. Wah. Kan kedua bonusnya. Gerakan juta sayang satwa terbuang itu sejak 80, makanya aku nih nggak kaya nih. Karena ngasih makan tiap hari. Ya, ingat itu. Bonus yang ketiga adalah gerakan revolusi spiritual ekonomi dan kreatif. Karena aku dulu keluar kali minta revolusi sama tokoh nasional di Jakarta. Kita tahan-tahan. Kenapa tahan-tahan? Karena kalau itu jalan lebih bahaya dari reformasi. Seorang ODGJ aja berani mengkritik Pak Prabowo. Tuh, langsung ngekritik MBG nggak tuh? Kita lanjutin lagi. Kemarin aja 98 500 orang tuh di Jakarta di bermasal itu. Kalau revolusi berarti lebih berbahaya lagi kan? Iya. Ternyata tahan, tapi kalau Prabowo ngeyel ya, ngasih makan anak sekolah kaya. Iya. Aku banyak anak buahku jenderal Jakarta, Pak. Ternyata tak suruh habisin aja anak Cina itu. Terus Aduh, aku nggak kuat. Let's go, kita ke video selanjutnya. Aku setuju, kalau misalkan di era Prabowo sekarang, banyak konten itu kena take down. Waduh, Termasuk serius? konten aku aja yang cuma ngelurusin hoax, itu bisa kena take down. Wow. Jadi sebelum menyoroti bahwa cuma di era Pak Prabowo, kritik-kritik itu dibungkam, kita juga harus melihat bahwa dalam sistem take down sebuah video, dalam sistem sebuah sosial media, take down itu nggak cuma terjadi karena pemerintah yang mau. Yang paling sering terjadi itu adalah pertama mass report dari para pengguna sosial media yang lain. Serius kah ini? Mau kontennya benar, mau kontennya nyebarin hoax. Pokoknya kalau udah kena mass report, itu biasanya langsung kena take down. Dan sayangnya pemerintah kita nggak bisa ngatur tentang hal itu. Ya, harusnya Menteri Digital mengerti lah ya. Kan Menteri Digital. Masa sih Menteri Digital nggak mengerti tentang algoritma dan sistem dari sosial media? Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Waduh, dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal satu, butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Waduh, iya nih makin panas banget nih. Aku nggak mau ikutan, aku nggak mau kena masalah. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya guys. Menteri-menteri zaman Prabowo yang memancing kontroversi part 2. Ketiga, ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ini orang menurut gua aneh banget dah. Sebelum dia punya jabatan di kementerian dan masih menjadi komisioner Komnas HAM, dia itu aktif banget ketika ada pelanggaran HAM. Seperti ketika terjadi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang dilakukan oleh 2 anggota BRIMOB. Dia bahkan memprotes keras tentang lambatnya kinerja polisi dalam mengusut kasus tersebut. Bahkan mengintervensi Polri untuk segera mencari pelaku lainnya juga. Tapi setelah menjadi Menteri HAM, ketika ada tragedi penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus yang dilakukan oleh oknum TNI, DPR sempat mencecar Pigai karena dinilai acuh dan tidak mau melakukan
melakukan langkah tegas tentang pelanggaran HAM yang diterima oleh Andri Yunus ini. Satu contoh lagi nih tentang kegoblokan si Pigai ini. Ketika Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam praktek MBG, Pigai menanggapi hal itu dengan menyebut bahwa tuduhan Komnas HAM itu bodoh demi membela program MBG untuk diteruskan. Kalau menurut kalian menteri apa lagi nih yang menurut kalian konyol dan bikin kesel masyarakatnya? Bantu jawab abangnya ya di kolom komentar di bawah. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Ma, ini kritik Prabowo disuruh yang merasa negara. Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Pemimpin itu membawa pengikutnya ke jalan yang baik. Dengar gue, Pak Wo. Eksplisit nih. Dasar. Nyesal gue, nyesal banget aku milih Pak Wowo ini. Nyesal. Waduh. Ngerti nggak? Waduh. Di mana-mana Waduh. antri minyak. Waduh. Gimana kami mau cari Waduh. makan Pak kalau seperti ini Waduh. caranya? Hah? Mikir. Nanti Ngeri kami banget kritik, nih kamu kritikannya. suruh kami pindah ke negara lain. Ada macam seperti ini presiden. Dikritik oleh rakyatnya, malah disuruh minggat. Bapak aja yang minggat jalan baka. Waduh. Nah, Waduh. dikritik bukan diperbaiki, malah nyuruh yang mengkritik pindah ke negara lain. Bapak aja yang pindah ke negara lain sana Pak, mimpinlah di sana Pak. Kalau nggak ke hutan aja Pak, biar nggak ada yang mengkritik. Mungkin kalau Bapak memimpin di Kalimantan hutan sana Pak, nggak ada yang mengkritik, paling monyet. Waduh, jangan bawa-bawa daerah dong. Pasti monyet Pak. Salam waras ya Pak ya. Waduh. Istighfar dulu Pak, istighfar ya Pak ya, istighfar. Sepertinya yang harus istighfar itu ibunya ya. Soalnya bahasanya itu eksplisit dan terdengar keras ya. Takutnya itu menjadi ujaran kebencian. Jadi buat kalian kalau mau mengkritik dengan sopan, dengan adab dan santun juga ya. Jangan lupa itu. Jangan seperti ibu ini. Takutnya kan itu menjadi ujaran kebencian. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Jual narasi gorengan Londo Ireng nggak laku. Sekarang gaya komunikasi Pak Prabowo yang dimainkan. Waduh. Yang seperti ini nih, contoh kelakuan Londo Ireng modern. Guys, kalian ini nggak tahu ya, Pak Prabowo itu kalau ngomong di mana itu berbeda-beda, menyesuaikan. Kalau Pak Prabowo memang tidak pandai seperti kata kalian, demensia lah, pikun lah, apalah. Coba lihat ketika Bapak pidato internasional. Coba lihat gimana ketika Bapak ngomong sama Putin. Bagaimana Bapak ngomong sama Xi Jinping. Kalau Bapak memang tidak pandai, udah perang dunia kita kawan. Sini saya kasih tahu. Iya. Dalam dunia psikologi ada yang namanya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Iya. Yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki preferensi komunikasi yang berbeda-beda, kawan. Ada 16 tipe kepribadian dalam MBTI dan setiap tipe mempunyai pola komunikasi yang khas. Menurut pengamatan saya, Bapak Presiden Prabowo memiliki tipe kepribadian INTJ. Apa itu? Waduh, apaan tuh? INTJ adalah singkatan dari 4 preferensi Waduh. dalam MBTI. Ngeri. Ada introversion, intuition, thinking, dan judging. Kombinasi dari 4 preferensi ini yang kemudian sering disebut the architect. Seorang arsitek biasanya mempunyai ciri komunikasi berbicara lugas, strategis, minim basa-basi seperti saya, lebih fokus pada inti persoalan daripada kata-kata yang terdengar manis. Tipe seperti ini cenderung berbicara untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari tepuk tangan. Waduh. Tapi masalahnya kini, Iya. narasi bejat Londo Ireng modern mulai sering memframing Pak Prabowo dari gaya penyampaiannya tanpa edukasi bahwa setiap manusia mempunyai gaya komunikasi yang khas. Bahkan publik dibuat bias dari isi pesannya. Ketika Pak Prabowo berbicara terus terang, langsung diframing arogan. Padahal yang sering disampaikan adalah kenyataan. Jadi celah itulah yang sekarang lagi dimainkan sama Londo Ireng modern. Untuk membangun narasi destruktif guna merusak kredibilitas dan menurunkan popularitas Pak Presiden. Itu dengan tujuan memecah belah bangsa. Karena mereka tahu dengan kehebatan dan sepak terjangnya Pak Presiden. Aku no komen deh, bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak dengan pendapat abang ini? Kalau aku netral aja dah, coba komen di kolom komentar. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Beberapa hari yang lalu, saya mengupload video tentang Presiden Prabowo yang mengatakan 25 tahun ke depan Indonesia akan menjadi seperti Jerman dan Prancis. Para netizen sebagian kepanasan. Simak videonya.
Oke. Kata-kata hari ini dari oknum orang Medan, siapkan mental biar kita gas. Ya. Banyak dari para netizen yang melihat video saya, mereka mengatakan bahwa optimis Presiden Prabowo itu sangat bagus dan baik bagi negara. Ya. Adik-adik yang baik, saya di video itu bukan ingin membuli Bapak Presiden kita. Saya hanya memberikan pandangan. Saya kasih contoh. Ini dengar baik-baik. Kita ibaratkan ini sebutir jagung, ya. Oke. Sebutir jagung ini kita tanam ke dalam tanah, tentu dia akan tumbuh menjadi pohon jagung dan menghasilkan buah. Apakah kita boleh beroptimisme bahwa sebutir jagung ini akan menghasilkan 2 ton jagung? Itu tidak masuk Mana saya logika. tahu, ya. Itu yang saya maksud. Kalau Anda ingin beroptimisme, beroptimismelah di dalam logika dan akal yang benar. Jadi itu maksudnya, ngerti? Kalau kau mau menghasilkan 20 ton jagung, kamu tidak bisa beroptimis dengan menanam dengan sebutir jagung. Kalau kamu menanam sebutir jagung dan ingin menghasilkan 20 ton jagung, itu hanyalah omon-omon. Ya, kebanyakan paribahasa bang inilah. Aku juga sampai nggak ngerti tadi itu dia ngomong apa ya. Ya udah, gas lanjut kita. Pidato Prabowo bisa nimbulin perang dunia 3. Wah, ada berita hangat apa lagi nih? Tahu lah ya kalau pidato Pak Prabowo ini overpower, bisa membuat pasar saham bergejolak dan membuat rupiah melemah. Tapi ternyata kemampuan pidatonya gak cuma sampai di situ. Pada tanggal 31 Juli 2026, dirinya ini berpidato pada pertemuan kamar dagang di Istana Negara. Awalnya Pak Prabowo itu membahas soal kondisi geopolitik, bro. Tapi mungkin karena saking bersemangatnya ya, tiba-tiba dia nyeletup kalau negara Iran dan kawan-kawannya punya nuklir. Emangnya kenapa Bang kalau sebut punya nuklir? Nah, masalahnya Cil, ini tuh isu sensitif. Dan kalau lu tahu, Iran juga udah menjelaskan kalau mereka gak punya nuklir karena tujuannya berdamai. Nah, karena pidatonya ini langsung bro dijadiin bahan meme. Katanya penyebab WW3 nanti. Kan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Karena Mesir juga mau punya nuklir. Untungnya sih operatornya gercep bro, langsung memotong dan menghapus siaran langsungnya. Ya, tepuk tangan dulu sama babang operator. Kali ini dia pahlawannya. Waduh, ini bahaya banget ya, sangat bahaya banget. Kok tiba-tiba nuding negara lain punya nuklir, tapi kita nggak tahu ya aslinya kayak gimana. Beliau lebih tahu daripada kita. Oke, kita lanjut aja ke video selanjutnya. Pak Prabowo itu arogan dan sombong. Dikasih tahu nggak bisa. Nah, tentu kan kita nggak mau kan presiden kita dipersepsikan seperti itu. Iya. Arogan itu bentuk arogan dan bentuk kesombongan. Dikasih tahu jangan keluar skrip tapi tetap keluar skrip. Abis itu ngomongin hal yang salah lagi berkali-kali. Dikasih tahu nggak mau, arogan itu. Atau buktikan sebaliknya. Kalau bukan arogan apa dong? Ya gitulah. Bahwa Pak Prabowo bilang orang terdekatnya udah bilang baca skrip aja, itu berarti keresahannya tuh nyata. Nggak bisa dibilang ini cuma lu doang ya Ji yang punya perasaan kayak gitu. Aslinya enggak. Orang Pak Prabowo sendiri yang ngomong kok. Bahwa orang-orang di sekitarnya dibilang nggak boleh keluar skrip karena takut jadi masalah. Bukan gua yang bilang, Pak Prabowo sendiri. Berarti benar kan? Berarti benar ada masalah dengan komunikasi presiden. Bahkan di konteks yang lebih luas, emang pemerintahan ini tuh memang punya masalah. Salah mulu aja. Bicaranya salah. Kepala kantor komunikasinya salah. Ada komunikasinya. Ini adalah kabinet dengan proporsi komunikasi publik terbesar. Biasanya cuma punya jubir 1 atau jubir 2. Jubir untuk internal, untuk domestik, jubir untuk internasional. Udah itu doang. Iya. Ini punya banyak banget. Tetap bermasalah. Karena dari atasnya bermasalah. Dari atasnya nggak peduli untuk menjaga omongan, gimana caranya dia mau ngejaga omongan yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya ditugasin untuk bikin omongannya lebih baik, tetap berantakan karena atasnya berantakan juga. Video ini diarahkan kepada siapapun yang ada di dekatnya Pak Prabowo. Iya. Untuk mencari cara untuk memperbaiki Pak Prabowo. Langsung ke intinya dong. Makin lama pernyataannya makin parah, makin lama kemarahannya makin numpuk, dan makin lama akan menjadi dasar untuk aksi, dan aksi itu takutnya dimanfaatkan lagi. Kenapa gue ngomong ini sekarang? Karena ada banyak sekali orang udah khawatir akan apa yang terjadi di Agustus, dan gue yakin orang di sekitarnya Pak Prabowo juga percaya itu. Aku yakin sih Bang Panji itu sangat peduli banget sama Pak Prabowo ya. Sampai-sampai beliau itu kritiknya dengan sopan dan lembut banget gitu. Seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Apakah pidatonya itu harus diperbaiki atau gimana gitu. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya.
Saya katakan Prabowo tidak ada apa-apa sekarang, walaupun dia presiden. Secara lahiriah, para menterinya, pejabatnya takut dengan tipikor. Karena ini adalah yang dibuat oleh Jokowi dan persiapan untuk saat ini. Waduh. Saya ulangi, Gimana ya tuh? kan? Yang menang adalah Jokowi, kan? Dengan tipikor ini, dan semua orang akan takut. Menterinya Jokowi takut, Menterinya Prabowo takut. Dibuat tipikor gimana coba? Waduh. Dari Pak Gatot Nurmantio ya, menyebut Presiden Prabowo itu nggak ada apa-apanya sebagai presiden. Waduh, simak alasannya gara-gara Pak JKW. Aduh, aku angkat tangan dah. Beliau lebih tahu daripada kita. Atau mungkin kalian yang nonton juga lebih tahu daripada saya. Saya nggak ikutan, saya netral. Izin, coba komen di kolom komentar kalau yang tahu gitu. Kalau nggak, ya udahlah, nggak usah asbun ya. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Kalau betul Pak Prabowo suka membaca, kalau betul memang menteri-menteri itu memahami bahwa mereka punya pengalaman panjang, harusnya ini nggak perlu mereka takutkan. Ayolah, masa takut sama 15 orang? Waduh. Tapi ini menarik juga, kalau sampai pemerintah takut dengan 15 orang ini, siapa tuh? Jangan-jangan mereka memang selemah itu. Jangan-jangan memang ekonomi kita lemah. Ya gara-gara mereka yang seratusan orang tadi yang tidak kompeten. Jadi saya kira oktavnya juga sudah kita naikkan. Hari ini kita tidak lagi menulis, kita sampaikan ke publik. Dan saya kira kita juga ingin memancing ya, profesor di universitas-universitas itu juga speak up. Aktivis, masyarakat adat, tokoh-tokoh agama juga speak up. Ayolah, masa hanya 15 orang ini yang terpanggil kemudian berani pasang badan? Jangan, ada ribuan orang, jutaan orang yang seharusnya juga speak up. Bahkan netizen gitu. Kira-kira siapa tuh 15 menteri kabinet bayangan yang tantang pemerintahan Prabowo itu? Siapa tuh? Coba komen di kolom komentar. Aku jujur nggak tahu banget. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Karena kita belain rakyat kecil, kita belain petani kita, memang seharusnya begitu kita perjuangkan. Memang kan. Apa yang terjadi? Akhirnya nilai tukar petani. Coba lihat. Nah, 2024 nilai tukar petani 116, hari ini 127. Petani kita sudah bisa beli motor, sudah bisa nyicil rumah, sudah bisa ini. Nyicil rumah 1 juta satu bulan udah bisa ini. Udah bisa nyekolahkan anaknya. Mungkin dikit-dikit sekarang sudah mulai ngangsur beli sawah lagi. Oh, yang sempat lepas. Kasihan. Ini yang namanya keberpihakan, Dery. Inilah yang kita perjuangkan, namanya keterlibatan pemerintah dalam kebijakan. Ya, kalau bisa udah kayak bisa gitu faktanya di lapangan juga benar-benar kayak gitu, ya selamat aja, berarti itu bagus ya. Ini keren banget sih kalau menurut aku sih. Kalau udah rakyat kecil tuh udah bisa mandiri, udah bisa usahanya, terus bisa ngecukupin keluarganya ya. Salut dah. Coba komen di kolom komentar menurut kalian gimana. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Pramono Anung minta pagar tinggi di Mall Jakarta dicopot. Keamanan dipastikan terjaga. Waduh. Emang lu yang bayarin tuh pagarnya, hah? Orang udah bikin pagar susah-susah ya, terus lu main suruh copot. Emang keamanannya terjamin kata lu nih ya, tuh pagar di gedung DPR, pagar di istana ya, juga dicopotin juga pak, ya, jadi adil gitu, kan lu jamin keamanannya ya kan. Lagian kan keamanan itu, pagar itu dibikin yang butuh keamanan selamanya gitu loh, bukan di saat-saat tertentu doang. Bisa juga mereka bikin pagar nih buat estetika, ya, estetika gitu ya kan. Kenapa jadi lu yang ngatur, ya kan tuh istana sama gedung DPR copot juga pagarnya, ya? Iya tuh, betul tuh. Gedung DPR sama istana juga copot harusnya, biar masyarakat tuh datang tuh secara baik-baik, bukan secara rusuh gitu. Kalau misalnya ada demo-demo, iya nggak sih? Bercanda-bercanda. Yang jelas ya, intinya keamanan yang paling tinggi, keamanan yang paling utama ya. Jangan sampai ada korban di antara mereka atau di antara kita, karena satu nyawa itu sangat mahal sekali ya, bukan mahal lagi sih, bahkan nggak ternilai gitu harganya karena sangat tingginya itu ya. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena asik nih kalau memang tidak khawatir dengan keamanan JKI Jakarta. Berarti kita bongkar juga, Pak. Waduh, jangan provokasi dong. Ada di gedung DPR. Waduh, setuju nggak? Ayo, nyaut. Setuju nggak? Angkat tangan dah, please.
Jangan memprovokasi orang-orang ya. Kita di Indonesia itu ingin hidup damai ya guys ya. Peace, 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 damai, damai, damai. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga udah mantengin terus ya. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi melek politik atau berita terhangat. Oke, saya Dim Dim Pak Dim Dim Hey alias Adim. Pamit undur diri. Terima kasih udah menonton. Goodbye. Assalamualaikum.